Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Sepertinya tugas yang ibu berikan masih sedikit membingungkan, jadi belum ada yang kumpul. Karena itu ibu jelaskan sedikit lagi. Ibu jelaskan tugas yang ibu berikan ini, kami lebih paham. Jadi sebenarnya jarak itu jarak dari titik ke titik pada suatu bidang, atau titik ke garis atau titik ke bidang itu pada dasarnya itu artinya tegak lurus. Jadi jaraknya itu, kalau misalnya ini ada titik A, kemudian ini ada titik B. Nah, ini yang tegak lurus dengan garis ini yang namanya jarak, atau biasa dibilang proyeksi. Nah, sekarang lihat contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah itu, pada kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan panjang rusuk 5 cm, tentukan proyeksi. Proyeksi itu artinya di mana apa garis itu terhadap titik yang lain pada garis lain itu panjangnya apa, atau menggantikan garis apa. Ya, jadi pertama kita gambar dulu. Ini gambar A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, soal yang pertama tentukan proyeksi. Jadi ini tadi lihat dulu 5 cm. Jadi ini semua 5 cm jaraknya. Ini 5 karena ini kubus, berarti semuanya 5. Yang pertama adalah titik E pada garis AD. Jadi lihat, ini titik E, perhatikan ini titik E, kemudian ini titik D, garis AD adalah ini. Nah, kemudian proyeksinya itu mana? Jadi ini garis AD, jarak terpendek yang menghubungkan titik E ke garis AD itu adalah proyeksi atau jaraknya. Berarti jarak yang terpendek adalah ini. Lihat, E itu terhubung dengan A. Maka proyeksinya adalah EA atau AE. Nah, berarti panjangnya ini adalah 5 cm. Jadi soal yang pertama itu jawabannya adalah salah. AE yaitu 5 cm. Nah, kemudian yang kedua, titik E pada garis AH. Kita lihat, kita cari titik E pada garis AH, kemudian kita cari garis AH. AH ini ya. Oke, lihat. Itu AH. Itu garis AH. Berarti jadinya menjadi gambar AEH. Nah, sama kayak tadi, proyeksi itu adalah jarak terpendek yang menghubungkan garis E terhadap garis AH. Jarak terpendeknya mana? Jadi jarak terpendeknya adalah ini. Ya. Harus tegak lurus. Ini misalnya kita taruh di sini M. Jadi titik E pada garis AH itu adalah proyeksinya adalah EM. Nah, sekarang bagaimana kita cari nilai dari EM? Nah, nilai dari EM itu bisa kita cari dengan cara yaitu, perhatikan, ini kan jadi segitiga AEH. Kita gambar segitiga. Segitiga A, E, dan H. Kemudian tadi proyeksi garis dari titik E ke garis AH adalah ini. Ya, ini adalah M. Nah, sekarang kita cari panjangnya. Nah, untuk mencari panjangnya,
caranya adalah, lihat, kita buat dulu. Kita mau cari, kita perhatikan. Ini adalah AE itu panjangnya adalah 5. Kemudian EH itu panjangnya adalah 5 kubus ya. Kemudian AH yang belum ada. Nah, karena bentuknya ini adalah gambar segitiga siku-siku, maka untuk mencari AH kita menggunakan rumus Pitagoras. AH sisi miring sama dengan akar dari AE pangkat 2 ditambah EH pangkat 2. Berarti jadinya 5 pangkat 2 tambah 5 pangkat 2. Hasilnya adalah 25 tambah 25. Hasilnya adalah 50. Kita sederhanakan akar ya. 50 itu didapat dari 25 dikali dengan 2. Akar 25 kali akar 2. Akar 25 itu adalah 5 akar 2. Jadi panjang AH-nya itu adalah 5 akar 2. Sementara yang kita mau cari adalah panjang ini, panjang EM. Nah, bagaimana caranya? Jadi lihat. Di dalam segitiga AEH terdapat lagi 2 segitiga, yaitu segitiga EAM dan segitiga EMH. Maka untuk mencari M kita menggunakan rumus luas segitiga. Luas segitiga AEH sama dengan itu luas segitiga AEH sama dengan luas segitiga AHE. Luas segitiga AEH, yaitu rumusnya 1/2 kali alasnya ini adalah 5 kali tingginya ini adalah 5 sama dengan yang kedua adalah 1/2 dikali alasnya ini jadi berubah ya. Alasnya jadi ini AH berarti 5 akar 2 dikali ini EM yang kita cari. Maka jadinya ini 25/2 sama dengan 5 akar 2/2 kali EM. Hilang berarti jadinya 25 bahagi 5 akar 2 sama dengan EM. Nah, ini jawabannya, berarti kita harus merasionalkan. Kita harus ingat itu, merasionalkan akar. Jadi caranya ibu balik ya. EM sama dengan 25/5 akar 2 kali akar 2 dikali dengan akar 2 sama dengan 25 akar 2 dibagi 5 akar 2 kali akar 2 2. Berarti 5 kali 2 10 kali 10 sama dengan EM-nya sederhanakan bagi 5 jadinya 5/2 akar 2. Jadi jawaban yang kedua itu EM adalah 5/2 akar 2. Nah, kemudian lanjut kita cari yang ke C. Titik E pada garis HB.
titik E pada garis HB. Oke, titik G pada garis HB. Kita akan lanjut pada video berikutnya.